Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alanal alimina wal muta'alimina fi maqamil Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah kita malam ini bertemu kembali dengan Aki. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selamat and barokah. Kita lanjutkan tentang bahasan berkembang biak. Turki itu pro-natalis 1923 dengan 9 kebijakan yang Aki kemarin beberkan pada episode sebelumnya ternyata tidak bertahan lama. Kenapa? Setelah pro-natalis dengan kelahiran yang banyak mengakibatkan kematian bayi yang banyak, sehingga derajat kesehatan orang-orang Turki menurun dan ekonomi pun menjadi melemah. Itu akibat pro-natalis yang berlebihan. Ya, karena kan ada pemerintah daerah disuruh banyak, rumah sakit bersalin gratis, hadiah dan lain sebagainya yang kita ceritakan tempo hari. Nah, dari itu maka pada tahun 1950, itu cuma berapa tahun tuh? 25 tahun kan? 25 tahun dievaluasinya itu sangat terpuruk. Karena pengguguran kandungan itu yang dinyatakan tidak boleh, dia sembunyi-sembunyi dia. Bahkan tercatat setiap 5 kelahiran di dalam keluarga 1 digugurkan. Luar biasa ya. Ini yang disebut dengan luka-likunya kependudukan. Memang kita harus paham semualah ya, bahwa dengan 1 ayat saja yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mari kita tafakkarun, berpikir soal ini. Ya, jadi melonjak. Setiap 5 kali melahirkan 1 digugurkan. Ya, banyak karena apa? Karena kontrasepsi nggak boleh dipakai. Barang siapa? Nah, Aki suka ingat nih, ya, kita pada tahun 70 kampanye tentang kontrasepsi. Ingat kita ada KUH pidana yang nomor berapa ya? 234 kalau tidak salah, Jisamsu. Kan begitu. Di kita juga ada KUHP itu, yaitu barang siapa yang mempertontonkan, yang memberikan penerangan, yang memperlihatkan kontrasepsi di depan umum, itu akan dipidana. Makanya kita hati-hati dulu. Tapi dengan adanya Kepres tahun 70 itu adalah mengalahkan hukum pidana bunuh itu. Begitu kata para ahli hukum pada saat itu. Nah, kembali lagi begitu. Di Turki juga berat dia itu setelah kurang lebih 27 tahun pro-natalis. Pro-natalisnya beda ya. Kalau pro-natalisnya zamannya Orde Lama di kita itu tidak berlebihan, tidak ada perintah untuk memperbanyak anak. Hanya pernah Pak Soekarno berpidato bahwa negara yang banyak penduduk itu adalah negara besar. Itu salah satu saja, tapi tidak berkelanjutan sampai ke kebijakan. Enggak gitu ya. Alhamdulillah di kita itu begitu. Walaupun kita juga KB-nya terlambat karena baru kan 1970. Nah, dengan tahun 50 kondisi seperti itu, maka lalu datang desakan. Desakan dari mana? Para akademisi di mana? Di universitas-universitas minta supaya KB diprogramkan di Turki. Itu sebetulnya desakan para ahli dan lain sebagainya. Tapi ternyata nah ini ya, ternyata yang menentang itu justru dokter-dokter kandungan. Beda ya, dokter kandungan, bukan ahli agama di sana. Karena apa?
karena mungkin di situ tertulis yang dibaca oleh Aki itu adalah apa? Yaitu kekurangan yang melahirkan. Sumber duit kan, jelas itu kan sumber duit. Kalau ada yang melahirkan kan dokter kandungan itu kaya ya dari melahirkan itu. Sekarang ya mau disetop. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka enak dengan begitu banyak yang melahirkan, nah sekarang di stop. Itu sebetulnya salah satunya berat ya. Dan ini pernah terjadi di kita juga di Indonesia, khususnya Aki yang pernah mengalami. Bidan-bidan itu setengah hati. Mohon maaf ya, waktu itu bidannya kan belum banyak ya, termasuk di kita juga kelihatan dengan cara dia berkampanye atau cara dia ber-KIE dulu itu tidak bablas, hatinya tidak kelihatan, hanya tidak berani menentang. Kalau di Turki dokter-dokter akhir itu menentang dan propaganda dan provokator bahwa kontrasepsi itu, IUD itu, oral itu, pil dan lain sebagainya itu berbahaya untuk kesehatan jiwa. Itu orang Turki ya, itu jadi hidup di dunia ini banyak dinamikanya, makanya kita ngobrol ini untuk wawasan. Aki kemarin juga ngobrol ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah wawasan. Yang paling bagus itu Bupati Subang, tolong ini KIE, tolong ini KIE. Waduh begitu ya, kembali lagi ini KIE, sekarang kembali lagi KIE. Kenapa KIE KB? Karena beliau melantik Juang Kencana yang untuk tahun 2023-2026 dia sampai hadir sendiri. Kenapa Pak Bupati Ruhimat itu sampai hadir ke pelantikan dan lama di sana dengan Aki juga ngobrol? Karena dia adalah mantan kepala BKKBN tingkat desa. Mantan PLKB di Bekasi ya. Dia itu sangat concern sekali. Bahkan kemarin katanya ini ada 5 tahun. 5 tahun si pensiunan, karena dulu mengambil pensiun dini ya, yaitu umur 50, masa kerja sudah lebih dari 20 tahun. Nah, dia minta pensiun dini. Ternyata tidak diambil tuh di BJB, katanya gajinya pas dilihat langsung. Sekarang pertemuan Juken Subang hari ini biayanya dari Ruhimat, bukan dari Bupati. Itulah ya, jadi keuntungan kita. Nah, demikianlah antara polemik Pak Gedruk catur, Pak Gebrang carita, begitulah. Jadikan ya bahan-bahan polemik. Jadi lama sekali bagaimana Turki menentukan perubahan kebijakan. Jadi tahun 2023 pro natalis, 2050 dievaluasi ternyata terpuruk, baru mau melaksanakan KB ternyata pertentangan cukup panjang sehingga 15 tahun kurang lebih, yaitu pertentangan antara pro dan kontra untuk dilaksanakan program KB. Alhamdulillah di Indonesia mati kita. Baru pada tahun 1965 diputuskanlah bahwa program KB di Turki dimulai secara resmi. Ya, yang tidak resmi kan kontrasepsi juga sudah beredar, tapi tidak diprogramkan. Sama aja dengan di kita. Tahun 56 ada Kongres Wanita Indonesia, 57 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI dibentuk, tapi baru diprogramkan 1970 ya, yaitu setelah Pak Harto pulang dari Kongres Kependudukan Dunia di Bukares, Rumania. Begitu ceritanya, polanya hampir sama. Itulah fase kedua. Nah, kembali nanti bagaimana kelanjutannya? Setelah dia disetujui program KB, apa-apa saja usahanya yang dilakukan, besoklah sekali lagi ya. Jadi Turki ini 3 episode dan insya Allah Aki tetap sedang terus menggalakkan kembali tentang institusi kita. Karena kemarin setelah Aki wawancara di Subang, ternyata pabelit, pabaliut. Aki wawancara dari mulai bupati, kepala dinas, para kepala EPTD, forum pos KB, sampai ke kepala desa, Aki wawancara sampai malam.
itu ternyata pabelit tentang institusi ini. Jadi cerahlah Pak Teguh ini melihat sesuatu yang cukup sensitif begitu ya, sehingga kita perlu yatafakarun kembali, perlu berpikir kembali tentang institusi masyarakat pedesaan yang kita punyai supaya lebih eksis lagi di mata masyarakat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.